Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini dengan izin Allah kita akan duduk tafakuh fiddin, kemudian pokok pembahasan yang akan kita angkat dan kita bahas berkaitan dengan jangan pernah engkau menyangka surga itu murah. Saudaraku, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hidup di alam permukaan buminya Allah tentu merindukan yang namanya surga. Tempat abadi yang penuh kenikmatan, penuh kedamaian, penuh kesejahteraan dan penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita bahwa surga itu bukan tempat yang murah, bukan pula tempat untuk orang-orang yang malas melaksanakan ibadah, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang gak berjuang untuk memenuhi syarat agar bisa masuk ke dalam surga itu. Surga adalah harga tertinggi yang hanya layak untuk mereka orang-orang yang serius dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi ketegasan pada Quran surat Ali Imran ayat 142 dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan segampang itu? Padahal belum nyata bagi kalian orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar di antara kalian. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat ke-214 Allah pun menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, mengira bahwa kalian akan masuk surga dengan pemikiran yang segampang yang kalian pikirkan? Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian terlahirkan. Mereka ditimpah oleh kesusahan dan penderitaan serta goncangan dengan berbagai ujian. Nabi SAW menyampaikan kepada kita, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahwat. Surga diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi hawa nafsu, dan neraka diliputi oleh syahwat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa juga mengambil inspiratif dari sebuah kisah yang datangnya dari Mu'adz bin Umar, pemuda kaya raya yang rela menderita. Mu'adz bin Umar adalah pemuda Quraisy yang kaya raya. Bahkan dia tampan, kemudian bergelimangan kemewahan. Namun ketika Islam menyapanya, ia mampu tinggalkan semua kekayaannya demi mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia rela memakai pakaian tambalan, makan seadanya, bahkan gugur sebagai syuhada dalam perang Uhud. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis melihat jasadnya yang tidak bisa ditutupi kain kecuali sebagian tubuhnya. Penjelasan hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa surga tidak murah. Mu'adz bin Umair membayar dengan seluruh duniawinya
demi meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kisah seorang wanita pejuang surga, Ummu Imarah. Ya, Ummu Imarah seorang sahabiyah yang turut berperang di perang Uhud. Dia melindungi Nabi SAW dengan pedangnya, bahkan terluka sangat parah demi kejayaan Islam. Nabi SAW bersabda, "Dimanapun aku menoleh, di medan perang Uhud aku melihat Ummu Imarah." Penjelasan hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa seorang wanita pun rela bertaruh nyawa demi agama karena dia tahu surga tidak dibeli dengan kelemahan atau kemalasan. Poin penting yang kita ambil dari pembahasan di atas, yang pertama, surga itu tidak diberikan cuma-cuma, akan tetapi ditebus dengan amal soleh dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Yang kedua, Allah ingin melihat keikhlasan, kemudian kesabaran hambanya melalui ujian yang Allah berikan. Yang ketiga, banyak orang tertipu dengan kenikmatan dunia dan lupa bahwa jalan ke surga penuh tantangan. Yang keempat, syahwat dan hawa nafsu adalah merupakan jalan ke neraka, sedangkan surga butuh perjuangan melawannya. Yang kelima, para sahabat Nabi adalah teladan terbaik yang membuktikan bahwa surga itu butuh pengorbanan, butuh harga. Lalu yang keenam, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak ada usaha yang sia-sia pada setiap pengorbanan yang kita lakukan di jalan Allah, maka itu akan terbayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, jika surga yang kekal yang kita inginkan, maka bersiaplah berjuang di dunia yang fana ini. Sebagai penutup, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, jangan pernah kita menyangka bahwa surga itu murah. Ia tidak dijual di pasar dunia, bahkan tidak bisa diraih dengan tidur panjang dan amal seadanya. Surga adalah milik mereka yang rela letih karena Allah, menangis karena takut kepadanya, dan tetap sabar dalam taat walaupun dia merasa berat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita sebagai ahli surga dengan meringankan kita untuk melakukan amal-amal saleh. Kemudian kita juga terus berusaha memperjuangkan hal-hal yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan sebagai bahan yang insya Allah akan menjadi ridha dan rahmat Allah untuk menjadi jembatan mengantarkan kita menuju masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.